Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Rekvianto Yusuf Afandi. Saya dari tim Backend Bisa AI Academy. Hari ini kita akan belajar tentang tutorial backend menggunakan Flash. Pertama-tama agenda kita pada pagi hari ini, pertama kita akan sedikit berkenalan dengan Python, kemudian kita akan berkenalan dengan Flash. Kita akan mencari tahu Flash itu sebenarnya apa, dia framework yang seperti apa. Kemudian kita akan berkenalan dengan, kemudian yang ketiga kita akan belajar untuk instalasi Flash. Kemudian yang terakhir kita akan belajar untuk mengimplementasikan Flash itu sendiri. Kita mulai materi kita yang pertama, yaitu pengenalan Python. Python itu apa? Python itu dia sebuah bahasa pemrograman yang tinggi, yang dimana dirancang untuk memudahkan programmer. Jadi Python ini dia bahasanya seperti bahasa manusia. Jadi kalau misalkan kita lihat beberapa codingan Python itu, misalkan kita mau membuat perintah untuk menampilkan suatu teks, kita bisa menggunakan perintah print seperti ini. Kalau misalkan kita menggunakan bahasa pemrograman lain, itu biasanya lebih cenderung lebih rumit. Kemudian misalkan kita mau, ini ada beberapa contoh yang bisa kita beberapa contoh sintak Python yang beberapa contoh sintak Python yang menurut saya akan mudah sekali dipelajari ketimbang bahasa pemrograman lain. Misalkan di Python itu kita mau menampilkan suatu perintah untuk menampilkan teks misalkan halo Python, kita tinggal menuliskan perintah print, kemudian di dalamnya bisa kita kasih kutip seperti ini. Kemudian di dalamnya ini bisa kita kasih teks, misalkan halo Python. Nah ini kemudian dia akan menampilkan perintah Python. Kemudian di Python itu juga ada perintah untuk menghubungkan satu string dengan string lain. Misalkan kita mempunyai variabel, misalkan namanya nama. Di dalam variabel nama ini ada nama saya, misalkan nama saya namanya Revi. Seperti ini. Kita buat variabel nama, kemudian nama ini mau kita masukkan ke dalam suatu teks. Kita tinggal masukkan perintah seperti ini. Print, kemudian kita tuliskan teksnya dulu, halo. Halo, kemudian kita kasih string s. Ini kita kasih persen seperti ini, kemudian kita tinggal masukkan nama variabelnya. Nah, ini kita bisa buat seperti ini. Ini beberapa sintak Python yang menurut saya cukup mudah untuk digunakan. Misalkan halo Revi, selamat pagi. Nah, ini dalamnya bisa kita ubah sesuai dengan keinginan kita. Kemudian ada beberapa sintak Python lagi yang menurut saya cukup mudah. Misalkan kita mau mensortir sebuah data. Misalkan kita mempunyai datanya itu berupa array. Dalam array itu dia ada data 1, 3, 5, 7, kemudian 8, kemudian 7 lagi, kemudian 10. Kita ingin mensortir data tersebut, misalkan kita hanya menginginkan data yang mana data itu lebih dari 5. Ini kalau misalkan kita menggunakan bahasa pemrograman lain, kita harus membuka array-nya dulu. Misalkan kita menggunakan PHP ya. Kalau di PHP kita harus membuat for each dulu, kemudian dalam for each itu baru kita masukkan select kondisi. Misalkan kondisinya itu if data lebih dari 5, kemudian baru dimasukkan programnya. Tapi kalau misalkan di Python, kita bisa menggunakan sintak hanya cukup satu baris. Misalkan kita punya datanya berupa array, datanya tadi 1, 2,
4, 5, 6, kemudian 7, kemudian 8, kemudian 7 lagi, kemudian 10. Nah, ini data kita. Benar. Nah, ini data kita. Nah, kemudian kita ingin mensortir data kita. Datanya saya ingin ambil yang mana datanya itu lebih dari 5. Kalau misalkan kita menggunakan bahasa pemrograman lain, kita harus membuat for dulu. Tapi kalau misalkan di Python, kita nggak harus membuat for. Makanya Python itu dia bahasa, kalau menurut saya bahasa yang apa namanya, yang termasuk bahasa yang paling mudah digunakan. Kita bisa mensortir ini hanya dengan cukup satu baris. Misalkan data 2, saya masukkan data 2 sama dengan, nah, dt, kemudian for dt in data if dt. Nah, seperti ini. Ini salah satu sintak Python yang menurut saya akan memudahkan kita untuk kedepannya untuk apa namanya, untuk membuat aplikasi ke depannya. Nah, seperti ini. Kemudian kalau misalkan kita print, nah, hasilnya seperti ini. Ini beberapa sintak Python yang menurut saya lebih mudah digunakan ketimbang bahasa pemrograman lainnya. Kemudian setelah kita berkenalan dengan Python, kemudian kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu berkenalan dengan Flash. Flash itu apa? Flash itu dia aplikasi framework WSGI yang apa namanya? Dia disebut micro framework. Kenapa dia disebut micro framework? Jadi framework itu dia dibagi menjadi dua. Yang pertama itu full stack, yang kedua itu micro framework. Micro framework itu dia tidak memiliki plugin. Jadi pluginnya itu yang kita masukkan sendiri. Jadi misalkan kita menggunakan Flash, kita ingin mengkoneksikan Flash itu ke database. Nah, kalau misalkan kita menggunakan full stack framework, itu biasanya sudah ada konfigurasi untuk koneksi ke database. Mungkin kita tinggal masukkan apa namanya, tinggal masukkan link database-nya, kemudian username sama password-nya. Tapi kalau misalkan kita menggunakan Flash, kita harus konfigurasi manual. Nah, kemudian kelebihannya apa sih kalau micro framework itu? Micro framework itu kemudahannya kita bisa men-setting kayak full stack framework itu acuannya udah bagus seperti itu. Kita dapat seperti itu, konfigurasinya seperti itu, kita nggak bisa mengubah-ubah konfigurasinya. Mungkin ada beberapa yang bisa diubah, cuma nggak semuanya bisa diubah. Tapi kalau misalkan kita menggunakan micro framework, kita membangun aplikasi kita sendiri dari awal. Jadi kita bisa mengatur keamanannya itu seberapa ketat, kita bisa mengatur kompleksitasnya aplikasi itu seberapa jauh. Nah, itu kita bisa atur sendiri. Tapi kalau misalkan kita menggunakan micro framework, kita sudah disediakan frameworknya seperti itu. Bentuknya sudah paten. Nah, kemudian kita masuk ke cara instalasi Flash. Cara instalasi Flash pertama yang kita butuhkan, kita harus menginstal aplikasi JSON-nya dulu. Jadi untuk menginstal aplikasi JSON ya, menginstal aplikasi Python, maaf, aplikasi Python. Nah, untuk menginstal aplikasi Python terdapat dua cara. Pertama, kita bisa menggunakan Python-nya langsung. Seperti ini, misalkan kita buka di browser, kita langsung ketikkan aja Python. Nah, ini ada bagian download. Nah, ini kita bisa langsung download di sini menggunakan Python yang sudah disediakan seperti ini, atau kita bisa menggunakan Anaconda.
Nah, ini di bagian sini. Sebentar. Kemudian kita ketikkan Conda saja di Google. Kemudian di bagian bawah sini dia ada tulisan downloading. Kita klik aja. Kemudian di bagian sini, di bagian bawah downloading ini ada download Anaconda yang ingin kita install. Kalau saya sendiri, saya menggunakan Anaconda karena ada beberapa framework yang ada beberapa aplikasi yang sudah include di dalam Anaconda. Jadi kalau misalkan teman-teman hanya ingin menginstal Python, teman-teman bisa menggunakan Python. Tapi kalau misalkan teman-teman mau menginstal Anaconda, teman-teman bisa menginstal Anaconda, tapi ada beberapa aplikasi yang akan diinstalkan juga. Pertama, kita buka terminal. Kita buka terminal. Di sini saya sudah buka terminal untuk mengecek apakah Python kita sudah terinstall atau belum. Kita bisa mengetikkan di terminal -v seperti ini. Nah, kalau misalkan dia ada tulisan seperti ini Python kemudian versinya, itu berarti aplikasi Python kita sudah terinstall. Tapi kalau misalkan teman-teman sudah menginstal Python tapi misalkan teman-teman merasa sudah menginstal Python, kemudian ketika teman-teman ketikkan seperti ini tidak muncul tulisan Python seperti ini, berarti nanti teman-teman harus konfigurasi di bagian patch-nya. Untuk konfigurasi di bagian patch-nya, teman-teman bisa googling sendiri. Nah, ini saya anggap teman-teman semuanya sudah menginstal Python-nya. Kemudian teman-teman juga bisa menginstal namanya pip. Untuk mengecek pip-nya sudah terinstall di komputer teman-teman atau belum, teman-teman bisa membuka terminal atau command prompt, kemudian diketikkan pip/pip kemudian strip v besar. Nah, kalau misalkan muncul seperti ini, berarti pip-nya sudah terinstall. Nah, kemudian langkah selanjutnya untuk menginstal Flash, teman-teman cukup mengetikkan di terminal pip install Flash. Pip Flash, F-nya pakai F kapital. Seperti ini. Kemudian kita tunggu aja. Nah, ini karena aplikasi saya sudah terinstall, jadi sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu atau ada yang ketinggalan? Sudah semua ya? Oh, ya. Iya, untuk instalasi perintah-perintahnya kita menggunakan command prompt, tapi nanti ke depannya kalau misalkan sudah diinstal Flash-nya, kita akan menggunakan ini, text editor. Nah, kemudian kalau misalkan udah diinstal Flash-nya, kita bisa masuk ke langkah selanjutnya, yaitu implementasi Flash. Untuk implementasi Flash,
tadi kan kita sudah menginstal Flash, kemudian untuk implementasi Flash-nya, kita bisa menggunakan minimum application-nya dulu. Untuk minimum application-nya, teman-teman bisa dibuka di website, namanya Flash, kemudian Flash Python. Nah, kemudian teman-teman bisa buka di website, di browser, dituliskan aja Flash Python. Kemudian di bagian paling atas, teman-teman klik Welcome to Flash Python. Nah, kalau misalkan udah diklik, teman-teman masuk ke bagian bawah di bagian user guide ini, terus kemudian quick start, ada minimal application. Ini. Nah, untuk minimal application-nya ini, teman-teman bisa copy pastekan aja seperti ini. Copy pastekan di sini. Bentar. Nah, kemudian teman-teman bisa save di folder manapun, kemudian dikasih nama apapun, tapi asalkan namanya bukan Flash. Kasih aja namanya, mungkin kalau misalkan saya belajar. Kemudian ekstensinya kita kasih .py. Nah, ini untuk minimum aplikasinya seperti ini. Nah, kemudian kalau misalkan kita running Python biasa, itu nggak akan bisa jalan. Kita perlu tambahkan if find di sini flash app. Kita bisa kasih di sini app.run debug true. App. Nah, seperti ini. Nah, fungsinya app run debug true ini dia agar supaya sebentar saya jelaskan. Fungsinya app run debug true ini supaya aplikasinya itu dia bisa ke debug otomatis. Jadi kalau misalkan kita debug true-nya ini kita hilangkan, dia kalau misalkan kita running Python biasa, dia nggak akan jalan. Dia harus ada perintah khususnya. Untuk belajar perintah khususnya di website Flash-nya itu sudah diajarkan caranya seperti ini. Kalau ini export ini dia kalau menggunakan Linux atau Ubuntu, tapi kalau misalkan Windows kita bisa menggunakan set. Nah, tapi kalau misalkan kita menggunakan cara ini itu akan memakan waktu. Kita harus setup dulu Flash-nya, kemudian kita harus running, kemudian kita harus running juga. Tapi kalau misalkan kita kasih if underscore main, kemudian app run debug true ini, kita tinggal menjalankan Python-nya aja. Cara menjalankan Python-nya, kalau yang menggunakan Windows, bisa masuk ke foldernya, folder penyimpanannya, kemudian di bagian atas ini kita tuliskan cmd. Nah,
dia akan otomatis menuju ke file penyimpanan apa namanya yang tadi kita running di sini. Kemudian untuk cara runningnya kita bisa tulis ketikan Python python. Kemudian nama aplikasinya belajar. Seperti ini. Nah, kemudian kalau misalkan kita lihat di sini debugger is activated. Ini artinya kalau misalkan kita berubah-ubah seperti sintaknya, dia nanti akan ngedebug otomatis. Tapi kalau misalkan kita debug true-nya kita ganti false, dia debug true-nya akan mati. Debug mode off. Nah, jadi supaya dia bisa diubah-ubah, bisa kita ubah-ubah, jadi kita debugnya kita buat true. Nah, ini untuk minimum application-nya seperti ini. Ini root-nya kita jelaskan dulu dari awal, dari atas. Nah, ini kita baca coding ini dulu. Jadi kita ngambil apa namanya library flash from flash import flex. Kemudian dari flash itu kita masuk ke kita buat variabel baru namanya app. Yang app itu yang mana app itu dia menyimpan apa namanya library flash. Nah, kemudian apa namanya variabel app ini kita gunakan untuk membuat root. Ini nama rootnya. Rootnya itu bisa kita jalankan misalkan untuk melihat hasil codingannya kita bisa lihat di bagian ini nih, di bagian bawah kan ada tulisan running on http 127.500.2.500. Ini bisa 127 itu dia localhost, portnya 500. Ini. Portnya itu 5.000, maaf 5.000. Nah, seperti ini hello. Ini tadi sintaks yang kita tuliskan, kita bisa ganti ubah-ubah di sini. Misalkan kalau Python maka di sini kalau misalkan kita reload dia akan berubah. Nah, ini kan portnya dia 5.000. Kalau misalkan kita nggak mau pakai port 5.000 nih, karena nulisnya agak repot, kita bisa ubah portnya, misalkan port sama dengan 80. Nah, ini kalau misalkan kita menggunakan port 80, kita nggak perlu menuliskan portnya lagi. Nah, dia akan jalan. Codingannya seperti ini. Ini kan debugnya sama dengan true, kemudian dia portnya kita ganti jadi 80. Kalau misalkan kita nggak tuliskan portnya,
dia default otomatis ke 5.000 ini. Di bagian sini ini 5.000. Tapi kalau misalkan kita tuliskan portnya, dia otomatis akan berubah ke 80. Nah, untuk minimum application-nya dia seperti ini. Kita di bagian sini nih. Ini untuk minimum application-nya. Dia ada apa namanya? Ada root-nya kita mau arahkan kemana. Ini kita bisa ganti-ganti. Misalkan root-nya, misalkan kita mau kasih URL-nya itu bukan hanya slash, tapi URL-nya itu sama dengan tes. Ini kita ubah URL-nya jadi tes. Kemudian di sini kalau sekarang kita reload, dia akan not found. Soalnya yang di sini tadi kita ubah yang asalnya slash doang, kita ubah menjadi tes. Jadi di sini harus kita masukkan tes juga. Nah, ini baru jalan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Root-nya dia nggak bisa jadi tipe file. Root-nya dia default text. Jadi di sini dia nggak bisa jadi tipe file, dia harus apa namanya, harus teks gitu. Mungkin kalau misalkan sudah, kita lanjut ke materi selanjutnya. Teman-teman bisa download di bagian Drive, Google Drive. Linknya saya kirim. Untuk materi selanjutnya, teman-teman bisa download di Google Drive. Linknya sudah saya share. Di dalamnya itu ada materi tadi yang belajar satu, apa namanya, yang minimum application-nya itu. Kemudian ada belajar 2 sama file.json. Nah, teman-teman silahkan di-download dulu aplikasi apa namanya, filenya. Saya download kemudian nah, kalau misalkan teman-teman buka di dalamnya, ada codingan Python seperti ini. Codingan Python di sini dia contoh untuk misalkan teman-teman mau belajar pengembangan Flash ini untuk aplikasi backend, teman-teman bisa belajar dari sini. Ini tapi masih apa namanya,
masih minimumnya. Jadi teman-teman nanti kalau misalkan mau belajar lagi bisa dikembang. Sebentar ya. Nah, ini contoh untuk penggunaan di backend. Jadi di sini kita ada contoh untuk get data, kemudian kita menginsertkan data, kemudian kita bisa mengupdate data. Biasanya kalau misalkan teman-teman bekerja di bagian backend, saya khususnya di bagian API, teman-teman akan belajar dengan yang namanya JSON. JSON itu dia berupa teks, yang mana teks itu dia bisa digunakan di berbagai bahasa pemrograman. Jadi JSON itu dia data yang mana datanya itu nggak khusus untuk satu bahasa pemrograman. Jadi JSON itu dia datanya bisa digunakan di berbagai bahasa pemrograman. Misalkan teman-teman membuat backend untuk service Android. Nah, itu apa namanya service Android itu bisa kita menggunakan Python, kemudian kita get datanya dia menggunakan JSON, kemudian return datanya juga dia menggunakan JSON. Nah, kemudian kita coba baca codingan yang pertama. Kita baca codingannya di sini. Teman-teman boleh, kalau misalkan teman-teman mau belajar lebih lanjut, teman-teman bisa menggunakan Postman. Postman itu dia salah satu aplikasi yang kan kalau misalkan API itu dia nggak bisa jalan kalau nggak ada codingannya. Nah, kalau misalkan kita menggunakan Postman, dia itu semacam virtual aplikasi. Dia mirip browser seperti itu, mirip seperti browser, tapi dia khusus untuk menjalankan API. Nah, kita kan sekarang sedang belajar API, karena kita belajar backend, kita belajar tentang API. Kalau misalkan kita menggunakan browser biasa, kita bisa menjalankan, kita cuma bisa nge-get data, tapi kita nggak bisa menginputkan data. Kalau misalkan kita menggunakan Postman itu dia semacam virtual aplikasi seperti itu. Jadi misalkan teman-teman mau menginputkan data nih lewat browser itu dia nggak bisa nge-parsing data. Nge-parsing datanya, teman-teman harus membuat form dulu kan. Kemudian formnya itu baru disubmit ke API. Tapi kalau misalkan kita menggunakan Postman, itu sudah ada servisnya. Jadi kita tinggal masukkan URL, kemudian kita tinggal nge-passing datanya, data apa aja. Kita coba jalankan yang tadi itu. Belajar 2. Kita coba jalankan yang belajar 2 ini. Di terminal kita ketikkan belajar 2.py, Python belajar 2.py, kemudian kita enter. Nah, di sini. Di sini kan ada file JSON nih. File JSON itu kita anggap sebagai database kita. Isinya dia berupa data-data apa namanya? Isinya dia berupa data-data yang kita miliki. Misalkan kita mau lihat data kita di sini, misalkan kita menggunakan Postman ya. Kita runningnya menggunakan Postman. Kemudian misalkan kita mau lihat data kita tinggal tuliskan URL-nya. URL-nya itu localhost. Kemudian slash. Di sini kan kita get-nya menggunakan slash. Namanya get.json. Get_json.
Kemudian kita tinggal send aja, atau bisa dengan menggunakan perintah Ctrl Enter. Ini seperti ini. Ini kita nge-get data. Kita lihat apa namanya? Kita mengambil data dari dari anggaplah ini data penyimpanan kita berupa JSON ya. Nah, kita komen dulu. Nge-get data kan servisnya ini nih, route get data, kemudian di dalamnya ada fungsi get JSON. Nah, get JSON ini dia ada program untuk mengambil file JSON dengan cara with open dia mengambil file, terus kemudian di dalamnya kita masukkan nama filenya apa. Nama file ini kan file JSON, jadi kita masukkan nama filenya file JSON, kemudian koma, ini perintahnya apa, perintahnya untuk open itu dia misalkan perintahnya kita membaca berarti kan read, kalau menulis write berarti pakai W. Untuk perintahnya kita bisa searching di Google, bisa untuk perintahnya apa aja kita bisa lihat di Google. Bisa open file Python script. Nah, ini perintahnya kita bisa lihat di Withrschool di bagian Python, kemudian file handling. Kita lihat di sini R itu dia untuk membaca data, kemudian A itu untuk menambah data, W itu untuk menulis data, X itu untuk membuat data. Karena di sini kita ingin membaca data, berarti kita menggunakan perintah R. Berarti kita bisa menggunakan sini with open file, kemudian ekstensinya .json, kemudian kita perintahnya untuk membaca data. Nah, with open itu dia kita buatkan variabel namanya J. Berarti open file JSON itu kita masukkan ke dalam variabel J. Yang mana variabel J itu kan dia berupa data JSON. Data JSON ini kita baca menggunakan perintah read J kemudian titik read. Nah, kemudian karena dia JSON, dia nggak bisa kita olah, jadi kita harus decode data JSON-nya. Untuk mendecode data JSON-nya, kita bisa menggunakan perintah json.load. Kemudian dalamnya ini read.json, j.read. Kemudian kita masukkan ke dalam variabel file data. Kemudian untuk menampilkan kita bisa menggunakan return, make response, JSONify seperti ini. Make response, JSONify, kemudian di dalamnya supaya datanya rapi, kita buatkan JSON juga di dalamnya. Jadi kita buatkan nama variabelnya data supaya datanya rapi. Jadi kalau misalkan kita lihat nanti bentuknya seperti ini, data, kemudian kita masukkan data JSON-nya. Data JSON-nya itu file data. Kalau misalkan kita running, dia akan output seperti ini. Ini untuk get data JSON-nya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak?
kita memasukkan data buku, maka kita bisa menggunakan service insert. Ini kan tadi kita udah punya file JSON-nya ya. File JSON-nya kita bisa gunakan lagi untuk menambahkan data. Ini kita komen dulu. Kita bisa menggunakan insert JSON. Ini metodenya post. Berarti kita membuat satu root baru namanya insert JSON. Kemudian kita membuat metodenya dia metode post. Metode itu dia fungsinya untuk membedakan. Jadi kalau misalkan teman-teman belajar namanya RESTful itu dia ada untuk misalkan teman-teman mau ngambil data itu kalau misalkan di RESTful dia metodenya harus menggunakan get. Nah, kalau misalkan teman-teman mau insert data, kalau misalkan di RESTful itu dia metodenya harus menggunakan post. Nah, kemudian kalau misalkan teman-teman mau merubah data, berarti metodenya dia harus menggunakan code. Nah, di sini kita kasusnya ingin menambahkan data, berarti kita membutuhkan metode namanya post. Nah, kemudian kita butuh satu library namanya request. Di sini request yang ini, request yang di bagian flash ini, request. Nah, dia ingin mengambil data berupa JSON. Data JSON-nya itu dia akan disimpan dalam variabel data. Jadi nanti kedepannya kalau misalkan kita mau ambil data yang dipostkan itu kita tinggal menuliskan seperti ini, data, kemudian di dalamnya ada array, nama, misalkan variabel yang mau dimasukkan apa, misalkan nama berarti kalau misalkan nama berarti nama, kalau misalkan umur berarti umur. Nah, misalkan kita mau menginputkan nama dan umur. Di sini kan kita udah punya data, ID data, kemudian nama, kemudian umur. Kita ingin menambahkan satu data lagi nih. Berarti kita membutuhkan satu service ini, insert data, kemudian nama sama umur. Nah, kemudian di sini kan kalau misalkan kita lihat di datanya ini, dia ada ID data. ID data itu kan dia berupa inisial data yang keberapa gitu. Nah, ID data kenapa kita nggak inputkan di sini nih? Kenapa kita nggak inputkan di bagian insert JSON? Nah, ID data itu kan harusnya dia sifatnya dinamis. Jadi, ketika kita memasukkan data, otomatis data selanjutnya itu akan ID data selanjutnya itu akan bertambah satu. Jadi misalkan sekarang kita cuma punya satu data, kemudian kita memasukkan satu data lagi, kemudian data selanjutnya harusnya ID datanya itu sama dengan 2, harusnya dibuat otomatis seperti itu. Kita kembali ke service. Kita lihat di bagian codingan sini, baca codingan ini. Kita menuliskan perintah with open, kemudian dia perintahnya read, kemudian kita masukkan dalam variabel j. Variabel j ini kita decode. Variabel j ini kan dia berubah JSON, kemudian JSON-nya itu kita decode. Kemudian di bawah sini kita punya namanya ID data. ID data kan kita ingin dia sifatnya dinamis. Supaya dia dinamis, dia akan membaca data yang terakhir. Misalkan file data kita, misalkan ini kita udah dapat datanya nih. Kita kalau misalkan kita print, dia datanya akan kira-kira akan seperti ini. Yang ini nih, yang saya kasih bold. Datanya kira-kira seperti itu. Nah, kemudian kita ingin mengambil data terakhir. Mengambil data terakhir, kita bisa menggunakan fungsi Python. Kita tinggal masukkan nama datanya. Datanya kan file data. Kita bisa tinggal buat array seperti ini.
kemudian kita tinggal kasih min 1. Min 1 itu dia mendapatkan data yang paling terakhir. Nah, data yang paling terakhir itu kita ambil ID data. ID data. Kemudian ID data itu kita akan tambah 1. Jadi kan misalkan sekarang data 1. Kita mau nambah 1 data otomatis, soalnya ID data dia akan otomatis plus 1 di sini. Nah, ini kan kita udah dapat ID datanya. Kemudian kita di sini membuat satu variabel baru namanya J. J itu singkatan dari JSON data. JSON. Kemudian di dalam JSON data itu terdapat JSON. Bentuk datanya seperti ini. Kita samakan dengan yang ini nih. Kita samakan dengan yang ini. Ini tinggal kita copy paste. Kalau misalkan teman-teman mau copy paste, tinggal copy paste. Tinggal kita samakan. Kemudian kita masukkan nama variabelnya di sini kan nama variabel JSON-nya dia ID data. Kemudian kita masukkan datanya ke ID data. ID data itu yang ini nih. Ini nama variabel ini. Kemudian nama itu dia didapat dari didapat dari apa namanya JSON yang kita inputkan, kemudian umur juga didapat dari JSON yang kita inputkan. Nah, kemudian datanya ini, data yang udah kita buat tadi, JData, kita akan inputkan ke dalam JSON yang tadi kita baca nih, ke dalam file JSON. Nah, ini dengan menggunakan perintah di Python namanya append. Append itu dia memasukkan data. Append data. Dia akan otomatis menambah satu data baru di bawahnya. Ini JSON ini dia fungsinya untuk mendecode JSON yang fungsinya dia nanti akan dimasukkan lagi ke dalam file. Kita running aja. Biar pertama kita buka Postman, kemudian kita masukkan URL-nya tadi. Di sini kita menggunakan insert. Kemudian kalau kita lihat di sini kan metodenya dia menggunakan post, berarti di sini kita harus ubah menjadi post. Kemudian dia membutuhkan data JSON berupa nama, kemudian umur. Berarti di bagian body sini, kalau di Postman itu kita lihat di bagian body sini, kemudian di bawah sini dia ada raw, kemudian di bagian paling pojok ada tulisan JSON. Nah, kita bisa masukkan JSON-nya. Jadi kita membutuhkan nama, kita tuliskan nama dulu variabelnya. Kita kasih string kosong. Kemudian umur. Ini misal kita mau buat nama baru, misalkan namanya Umar. Kita kasih umurnya misalkan 14 tahun. Kalau misalkan kita running, dia akan otomatis bertambah seperti ini. ID data. Dia ada ID data, kemudian namanya Umar, kemudian umurnya dia 14 tahun. Kalau misalkan kita baca seperti ini, ini codingan yang tadi kita baca lagi, biar lebih paham. Kan tadi ID data, dia mengambil dari file JSON yang terakhir tadi, yang sebelum di-input. Kemudian dia membuat satu variabel baru namanya ID data. ID data itu kan dia variabel baru dari ini nih, ID data yang terakhir, dia ditambah plus 1.
Jadi data terakhir dia tambah plus 1, dia jadinya 2, kemudian kita masukkan ke dalam JSON. Ini nama tadi dapat dari yang kita inputkan di sini, nama Umar. Kemudian umur kita dapat dari yang tadi kita inputkan juga, umur. Kemudian setelah selesai kita save lagi file open, kemudian dengan perintah w itu kan menulis ya, write. Kita tuliskan file yang tadi yang udah kita ubah di sini nih, di file kita open. Nah, perintah yang ini dia fungsinya untuk menuliskan lagi. Jadi tadi kan JSON-nya udah kita ubah di bagian sini nih. Sudah kita modifikasi di bagian sini. Kemudian di sini kita simpan lagi JSON yang sudah kita ubah. Jadi hasilnya seperti ini. Oh, iya. Kira-kira ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Rio, ini dia mau nanya. Izin tanya, pernah nggak? Program Python dia bisa menggunakan file JSON, tapi kalau misalkan teman-teman menggunakan Flash, kemudian teman-teman dicampur dengan outputnya berupa file HTML, itu menurut saya nggak disarankan, karena ada aplikasi yang lebih mudah kita bisa menggunakan PHP. Kalau misalkan PHP itu kan dia nggak lebih ribet daripada Python ya, kalau untuk menampilkan menampilkan HTML. Nah, kalau Flash ini kalau menurut saya lebih enak digunakan untuk menampilkan data-data berupa JSON. Jadi misalkan teman-teman ingin membangun website yang ada interface-nya, saya lebih menyarankan untuk menggunakan PHP ketimbang Python. Kalau misalkan teman-teman mau menggunakan Flash untuk menampilkan HTML, itu bisa. Di sini ada tutorialnya di bagian sini nih. Bentar. Nah, ini di bagian templates. Ini ada tutorial untuk menampilkan file Python menggunakan JSON, menampilkan return berupa JSON, berupa file HTML. Ini ada tutorialnya di sini, teman-teman bisa baca sendiri. Cuma kalau menurut saya tidak direkomendasikan, karena ada bahasa pemrograman yang lebih mudah seperti PHP, kayak gitu kan, dia lebih mudah untuk menampilkan file HTML. Ada yang mau ditanyakan lagi ya sebelum kita lanjutkan materinya? Kalau nggak ada, kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Tadi kan kita sudah berkenalan dengan insert. Kalau misalkan kita punya data, kita punya kemungkinan untuk salah memasukkan data. Kalau salah memasukkan data, kemudian kita menggunakan service yang namanya update. Nah, di sini saya sudah buatkan contoh service yang namanya update JSON. Nah, untuk cara penggunaannya sama seperti tadi. Ini kita kopikan aja. Kita bisa jalankan menggunakan Postman. Di sini URL-nya kan kita menggunakan update JSON. Berarti kita
kita bisa menggunakan URL localhost, kemudian update.json, kemudian di sini metodenya kita menggunakan pod. Kita menggunakan pod karena di sini metode kita setup menggunakan pod. Nah, kemudian di bagian bodinya, di bagian body kita masukkan file JSON seperti ini, seperti tadi. Di bagian sini bawah masukkan body, kemudian row, kemudian paling kanan kita masukkan pilih JSON. Kita buat JSON-nya dulu. Di sini harus kita masukkan pertama ID data. Jadi kita harus membuat satu variabel namanya variabel JSON namanya ID underscore data. Kemudian di sini kita butuh nama. Nama misalkan namanya umur. Coba kita jalan. Nah, di sini kan kita punya dua data nih. Misalkan kita merubah salah satu data. Misalkan kita merubah data yang kedua. Data yang kedua dia miliknya Umar, namanya Umar, dia umurnya 14 tahun. Misalkan di sini kita mau mengubah data yang kedua, berarti kita tinggal masukkan ID datanya. ID data ini dia data yang ingin kita ubah, kemudian namanya mau kita ubah apa enggak. Kalau misalkan namanya nggak ingin kita ubah, berarti kita tinggal tuliskan namanya kembali. Misalkan namanya nggak ingin kita ubah, namanya udah benar, tapi umurnya salah nih, umurnya 14, tapi harusnya dia 15, maka kita tinggal masukkan aja datanya seperti ini. Nah, ini kan tadi awalnya dia 14. Umar kan awalnya kan Umar dia umurnya 14. Kemudian setelah kita ubah, dia akan berubah menjadi 15. Nah, untuk patokannya itu dia ada di ID data. Kalau misalkan kita lihat di codingannya, sama seperti tadi, sama seperti sebelumnya yang saya jelaskan. Di sini kita membuat satu variabel data yang mana data itu dia menampung request JSON. Nah, yang di request JSON-nya itu apa aja? Dia butuh ID data pertama, kemudian nama, kemudian umur. Kemudian setelah kita mendapatkan ini data JSON-nya, kita masuk ke codingan selanjutnya, yaitu codingan untuk mengambil file JSON-nya. Nah, ini kan coding sama kayak codingan yang kayak tadi nih. Dia ngambil data file JSON, kemudian dia akan diubah file JSON ini dengan data yang tadi kita inputkan. Jadi data ini dia data yang kita ubah. Data itu dia data yang kita ubah, yang tadi kita inputkan di sini nih. Ini nama, di sini ada nama. Ini kan kalau misalkan tadi kita pakai input itu kan dia ada program untuk menambah untuk menambah ID data otomatis. Tapi kan kalau misalkan kita update, ID datanya kan dia tetap fix, jadi dia nggak akan berubah. Ini data yang udah diubah. Kemudian kita bisa menggunakan perintah for. Untuk menjalankan for dia cukup seperti ini. Jadi for ini variabel baru, misalkan
variabel barunya apa? Variabel barunya X. Kemudian kita masukkan, kemudian kan misalkan kita udah punya data nih, file data ini kan file yang kita punya ini, file JSON-nya. Kemudian file JSON-nya ini ingin kita ubah, berarti kita harus bongkar dulu filenya. Cara bongkarnya seperti ini. Kita menggunakan perintah for x. X ini dia variabel terserah, jadi tidak harus x. Jadi ini di sini bisa kita ganti, misalkan y ini kita bisa ubah, tapi karena saya menggunakan x, jadi di sini semuanya harus x. Nah, file data, kemudian di dalamnya itu ada select kondisi. Select kondisi, dia akan looping terus. Dia akan berhenti apa? Ada kondisi di mana if data, ID data, X ini kan dia apa namanya? Data JSON-nya ini nih. Data JSON dia akan looping otomatis. Kemudian dia akan mencari kondisi yang mana ID data itu sama dengan data yang kita inputkan. Nah ini. Ini F, X, data, ID data. ID datanya ini. Kemudian kondisinya itu ID data sama dengan data yang kita inputkan. Data yang kita inputkan kan ini. Ini. Berarti dia kalau misalkan kondisinya sama dengan 2, dia akan melakukan perintah ini. Perintahnya itu apa? Perintahnya itu dia membaca indeks yang dari X ini. Perintahnya itu dia mencari indeks file data. Dia mengambil indeks dari X. X itu kan dia seluruh file data ini. Nah, ini X. Ini X1, ini X2. Nah, kalau misalkan dia berhenti di sini, berarti X-nya itu ini. Dia mengambil X ini, kemudian X-nya ini, dia dibaca indeksnya, indeks yang keberapa. Ini kan kita kebaca, berarti indeksnya itu indeks ke-1. Kemudian indeks ke-1 ini kita masukkan ke dalam file. Kemudian ini indeks, ini kalau misalkan kita keluarkan indeksnya. Nah, kemudian indeks 1 ini mau kita apakan? Indeks 1 ini mau kita update. Jadi kita bisa menggunakan perintah untuk merubah update JSON. Perintahnya seperti ini, update, kemudian dalam kurung JSON data. JSON data ini file yang ini nih. Nah, kalau misalkan udah ke-update, dia kan otomatis JSON-nya udah berubah tuh. Kemudian dia akan dibuatkan akan di encoding lagi menggunakan JSON titik dumps. Kemudian file JSON-nya ini akan kita masukkan lagi ke dalam file JSON. Nah, jadi di sini dia akan otomatis berubah. Misalkan kita input Umar. Nah, ini kita inputkan data ID indeks yang ketiga. Ini kita ubah. Namanya kan tadi Amir. Ini kan tadi namanya Amir. Mau kita ubah menjadi Bagas. Umurnya kasih 22 misalkan. Nah, dia kalau misalkan kita jalankan get-nya, dia akan berubah. Yang tadi ID 3 dia berupa Amir, berupa Amir. Nah, sekarang kita ubah menjadi Bagas. Kalau untuk database, ini kan sebenarnya cuma contoh aja ya. Kita contohnya kalau untuk penggunaan database, kita pasti menggunakan database untuk aplikasi yang lebih kompleks lagi. Tapi karena ini kita belajar kalau misalkan kita langsung menggunakan database,
otomatis kita harus belajar gimana cara setup database-nya, kita harus belajar gimana cara konfigurasi database-nya. Nah, jadi karena ini kita belajar, kita sementara menggunakan file JSON. Yang penting kita tahu caranya untuk menginputkan data, kemudian merubah data. Nanti sisanya tinggal konfigurasi ke database. Kalau untuk di BCI sendiri, kita menggunakan flash ya, tapi flashnya bukan flash yang seperti ini. Ini kan dia flashnya masih yang sederhana tuh. Nah, kalau misalkan di BCI, dia itu flashnya itu dia udah dibuatkan jadi mirip seperti framework. Jadi kita kan tadi saya bilang flash itu dia micro framework, yang mana frameworknya itu bisa kita setting sesuai dengan keinginan kita. Nah, kalau misalkan kita saya di BCI, itu sudah dibuatkan flashnya itu sudah dimodifikasi ke dalam framework yang yang mudah untuk digunakan. Jadi ini bisa kita gunakan untuk full backend, untuk membangun satu service API penuh bisa.